Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong. Perkenalkan, nama saya Desi. Saya di sini ingin bertanya-tanya, pengen kepo-kepo tentang YouTube Opik Channel ya. Iya. Opik Channel dari perjalanan pertama sampai suka dukanya, pengalamannya. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol lah di sini. Sebelum kita lanjut ngobrol, jangan lupa subscribe, like dan komen ya di bawah ini. Berhubung Kang Opiknya nggak ada, di sini ada istrinya, jadi nggak apa-apa ya, kita ngobrol sama istrinya yang tahu betul gimana perjalanan pertama nge-YouTube. Halo Teh Ira. Halo Teh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Aku di sini kepo nih Teh Ira tentang perjalanannya YouTube Teh Ira gitu ya, dari pertama sampai ke akhir gitu. Pertama ngerilis YouTube tuh tahun berapa sih? Pertama kali bikin konten. Dulu tuh kalau nggak salah pas pertama kali kepikiran bikin YouTube nih ya, di tahun 2013 Teh. Cuman kan waktu itu kita nggak tahu ya, nggak punya konsep apa-apa. Makanya dari itu waktu itu kita vakum lagi hampir beberapa tahun lah, dan mulai jalan lagi di tahun 2017 2018 dan waktu itu kalau nggak salah kita mulai jalan lagi, bikin lagi vlog kayak gitu. Iseng-iseng sih, masih iseng-iseng, masih belum tahu nih harus apa sih yang dibuat konsep buat nge-YouTube. Jadi gitu. Udah 4 tahun lebih lah ya kalian tuh. Ya sekitar sekitar segitu. Dari pertama YouTube tuh pakai handphone apa pakai apa gitu, kamera apa gitu? Kamera yang dipakai buat nge-vlog. Dulu tuh kita nggak kayak YouTube lain Teh, kan kalau orang lain mau jadi YouTuber tuh bener-bener ya persiapannya. Kalau waktu itu sih cuman pakai HP doang, HP Android, pakai Android kayak gitu, ngedit juga nggak pakai laptop kayak gitu, cuman pakai HP aja. Makanya waktu itu pernah ya nyoba bikin konten kan, kalau misalkan minggu lari-lari ke kota baru kayak gitu, kita tuh bawanya cuman tongsi sama HP aja Teh. Makanya orang aneh merenya ningali aku lompatan baru mawa HP, padahal cuma lagi nyobain bikin konten kayak gitu. Tapi kita pede aja, pede bikin konten kayak gitu. Tapi kan pas kesininya pasti beda ya Teh, kualitas kamera HP sama kamera buat nge-vlog kayak gitu. Siapa tuh bilang waktu itu, katanya tuh masa mau jadi YouTuber tapi kita nggak punya peralatan apa-apa katanya. Gimana kalau misalkan kita beli kamera buat nge-vlog. Nah waktu itu kita mutusin buat beli kamera, akhirnya kita beli GoPro Black Hero 7 kalau nggak salah waktu itu. Nah kita beli dan alhamdulillah kepake sampai sekarang kamera itu. Kalau mau nge-vlog, mau saya ikut manggung kayak gitu, kamera itu yang dipakai, nggak HP lagi kalau sekarang. Yang bikin konten yang buat pertama kalinya tuh di mana? Bikin konten pertama kali. Kalau tadi itu Teh, kita tuh nggak punya konsep buat bikin YouTube tuh, cuman waktu itu pas pertama kali serius ngevideo, waktu itu adiknya hajatan Teh. Hajatan adalah tuh acara dangdut kayak gitu. Siapa tuh bilang, katanya tuh gimana kalau misalkan kita bikin konten tuh kita videoin orang-orang yang lagi nyanyi, katanya. Mas setuju ya Teh ya? Nah si ente ya gitu pokoknya mah nggak setuju aja. Tapi kan aku mikir lagi ya, mungkin cuman hiburan juga, cuman sehari doang. Ya udahlah nggak apa-apa, ngedit lah tuh si Atu ya video kayak gitu, udah diedit, di-upload lah ke YouTube, dan benar view-nya tuh banyak yang nonton juga Teh. Kata si Atu, katanya dibilang kalau videoin yang nyanyi-nyanyi kayak gitu pasti banyak yang nontonnya. Iyalah kata kayak gitu. Nah udah beres kan ya Teh ya, diedit semua. Kita bingung lagi waktu itu mau bikin konten apa lagi. Acara dangdut kan emang belum punya grup ya, waktu itu belum masuk grup, terus ya bingung lagi, terus vakum lagi Teh waktu itu kita. Setelah vakum si A bilang, gimana kalau misalkan kita bikin konten YouTube tuh kayak nge-vlog tempat wisata, katanya tuh yang ada di Bandung Barat, sambil nge-review tempat makanannya juga. Oke, kata aku tuh, jalan lah tuh kita ya Teh ke tempat wisata kayak gitu. Udah jalan nge-vlog kayak gitu, nge-review makanan yang ada di Bandung Barat juga. Waktu itu kalau nggak salah musim pandemi ya, yang corona. Di
ditutup kan tempat wisata PSBB, bingung lagi teh kita dari situ bikin konsep apa lagi kan. Kalau misalkan unboxing kayak gitu makanan nggak bisa ya teh, nggak ada bakat juga sebenarnya. Bingung lagi dari kita harus ngapain lagi gitu, bikin konten apa. Sampai akhirnya waktu itu si Atu ketemu teh sama temennya yang punya grup dangdut, namanya tuh si Kang Komeng kalau nggak salah waktu itu. Ketemulah ya, singkat cerita kerjasama mereka tuh ya, ngejalin kerjasama buat video-video dangdut kayak gitu. Masih tetap sama teh, tersetuju pertamanya. Ya teh pertamanya tuh apa ya, kekhawatiran mah selalu ada ya teh ya. Kita juga sebagai istri pasti ngerasain lah kalau misalkan tiba-tiba suami masuk ke dunia hiburan kan. Kalau kita bukan dari dunia seni ya teh ya, terus tiba-tiba masuk dunia seni kayak gitu, pasti adalah perasaan yang bikin khawatir ya teh, takut inilah deket itu takut terpancing ya, terpesona takut gitu. Aku nggak setuju nih teh. Dari situ teh kita mulai banyak berantem, banyak konflik lah teh ya. Kalau misalkan kita nggak musuhan ya berantem, diem-dieman juga, sampai pernah akhirnya si Atu pulang teh ke rumah orang tuanya. Pundung teh. Pundung. Udah kayak gitu sering kan ya tuh teh, ketika si A mau manggung pasti aku marahin, pulangnya juga sama aku berantemin. Tapi ya nggak sampai parah-parah banget sih, diselesain lah tuh masalah. Si A juga sih ngasih pengertian juga ya teh sama aku. Kata dia tuh bilangnya kayak gini, kenapa mesti marah-marah kalau misalkan A ikut manggung, kalau misalkan A bikin video konten YouTube, kenapa harus marah, apa yang buat kamu marah, katanya tuh. Aku kan gengsi oke nyatanya kudu ya tak cemburu gitunya. Aku pengen dia tuh yang ngerti sendiri gitunya, tapi gak ngerti. Gak peka gitu. Gak peka. Terus aku bilang katanya, emang nggak macam-macam kalau misalkan di sana video ya emang video aja, bagus video, bukan artinya nyikut manggung-manggung kayak gitu terus pengen deket-deket sama artis-artis cewek lain di sana, enggak, ama cuman pengen beneran fokus video buat masukin ke YouTube. Siapa tahu aja dengan jalannya kayak gini bisa ngerubah perekonomian keluarga, katanya tuh kayak gitu. Aku diamnya dan masih belum percaya teh ya. Tenang aja katanya tuh, jangan khawatir, video di sana nggak akan ngebuat hal-hal yang ngebuat kamu sakit hati, katanya tuh. Oke ya teh ya, aku percaya, coba percaya ya teh ya. Kan sayang juga ya teh ya, udah perjalanan dari nol, dari benar-benar belum punya subscribe ya teh ya, dari nol banget gitu tuh harus berhenti. Sekarang udah hampir 8.000 subscribe. Masa aku harus udah berhenti aja, jangan video, kan karunya oge nyatanya. Udah kerja keras udah kerja keras tiba-tiba harus putus di tengah jalan. Udahlah, waktu itu aku setuju tentunya dengan banyak syarat juga teh. Banyak banget syarat yang aku kasih ke si AA kalau misalkan dia mau ikut manggung kayak gitu. Tapi nerima sih dia juga ya. Iya sih, nggak tahu ya teh kalau belakang kayak gimana. Mungkin amit-amit juga. Serem kalau misalkan ngebayangin kayak gitu mah ngeri. Udah kayak gitu jalan lagi lah tuh ya, aku udah izinin ya tuh ya ceritanya. Tapi nggak sampai di situ teh, masih banyak lagi kerikil-kerikil yang halangin si A buat sukses tuh. Beneran banyak banget yang hampirnya tuh banyak, bukan cuman dari aku aja, dari yang lain juga banyak gitu. Contohnya kita kan waktu itu udah dimonetisasi ya teh sama YouTube. Tiba-tiba waktu itu si jam tayang tuh nggak naik, nggak turun, padahal si A tuh banyak ngupload video, banyak yang nonton juga, tapi si jam tayang tuh nggak naik, nggak turun, diam aja teh di situ. Diam aja di situ. Si A tuh bilang, ini kenapa ya kok banyak ngupload YouTube, banyak ngupload video, terus banyak yang nonton juga, tapi si jam tayang tuh nggak naik, nggak turun, diam aja di situ. Ternyata setelah dicari-cari ketemulah tuh teh si penyebabnya. Jadi kayak gini ya teh, ini pelajaran juga ya buat YouTuber pertama kayak aku, kayak pemula kayak aku. Kalau misalkan teteh punya YouTube nih ya, terus bikin video, terus banyak yang ngomong misalkan, teh bagus banget videonya kayak gitu. Terus teteh tuh ngomen kayak gini, oh iya makasih Kang, jangan lupa bantu subscribe ya atau di share ke temannya. Ternyata itu tuh emang nggak boleh teh sama YouTube. Kalau kata si A tuh namanya tuh spam, jadi spam, jadi nggak boleh sama YouTube tuh.
Nah udah ketahuan kan ya penyebabnya apa, diperbaikilah tuh sama si AA, diperbaiki, dihapus-hapusin tuh spam-spam kayak gitu. Alhamdulillah teh jalan lagi YouTube si AA, normal lagi si jam tayangnya tuh naik lagi. Ketika pas ngupload video lancar lagi si jam tayangnya. Dan gue berhenti sampai di situ. Kita juga pernah ngalamin di dismonetisasi teh sama YouTube. Kita tuh diputus kontrak waktu itu kalau nggak salah di akhir tahun 2020, masih baru lah kemarin-kemarin. Saya tuh dapat email dari YouTube kalau YouTube-nya itu dismonetisasi teh sama YouTube. Kita diputus kontrak, nggak ada iklan sama sekali di YouTube kita, nggak digaji kan sama YouTube. Itu tuh yang ngebuat si AA paling apa ya, paling drop gitu. Pengen udahlah tong YouTube deh katanya tuh, nggak salah capek cina ngapain banyak-banyak ngedit kayak gitu. Tapi akhirnya didismonetisasi juga sama YouTube. Setelah dicari penyebabnya apa, ketemulah tuh si penyebabnya tuh. Ternyata kan kalau si A gini ya teh, kerjanya itu dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Jadi susah juga ya buat libur kayak gitu. Sedangkan kalau si Komeng temennya yang tadi itu manggung, si kan nggak bisa ikut. Nyetipin kameranya tuh ke si Kang Komeng. Setelah ditipin, pas pulang kan dibagi dua. Nah nggak kekontrol juga. Jadi si A ngupload yang ini, si A Komengnya juga sama ngupload itu. Jadi pengambilan gambarnya sama, kayak nyanyiannya juga sama kayak gitu. Pokoknya percis aja kayak gitu. Nah itu tuh yang ngebuat YouTube itu ngedismonetisasi YouTube kita waktu itu. Kita diputus kontrak waktu itu. Kalau dikerja mah diputus kontrak ya tuh ya. Ternyata emang nggak boleh. Jadi sangkanya YouTube tuh si AA tuh ngambilnya video orang lain, mau kan gitu. Bukan jiplak lagi, jangkanya tuh beneran ngambil maling gitu orang lain gitu kayak gitu. Padahal kan kata aku tuh lah, kenapa bisa mikirnya kayak gitu ya, orang si AA yang video, si AA yang edit nggak ngambil dari video orang lain. Ternyata emang itu tuh yang nggak boleh tuh, pengambilan gambar yang sama, terus satu judul sama kalau judul sih nggak apa-apa mungkin ya teh, sama aja gitu videonya kayak gitu. Setelah diperbaiki lah si A tuh kan waktu itu drop banget ya, dikasih video sama temennya aja sama si A Komeng, dia nggak mau ngedit, malah enggak hoream katanya tuh kayak gitu. Kata aku jangan kayak gitu, kita kan masih punya kesempatan sekali lagi nih. Emang masih ada ya kesempatan sekali lagi buat pengajuan lagi ke YouTube. Aku semangatin ya dia, peran jadi istri tuh ada. Aku semangatin dia, udah sekarang mah ngedit aja kata aku teh, itu mah gimana rezeki kita disetujui lagi atau enggaknya sama YouTube. Si A tuh mulai aja ya teh ngedit kayak gitu, dan diperbaiki kan ya kesalahan gitu. Padahal waktu itu teh jam tayang kita tuh udah tinggi loh teh. Udah berapa ya, udah banyak lah pokoknya, video juga udah banyak. Terpaksa lah kita harus hapus. Kalau nggak dihapus kan kita nggak akan disetujui lagi ya sama YouTube pas pengajuan. Setelah dihapus dan alhamdulillah teh kita disetujuin lagi dari YouTube. Ada email lagi dari YouTube tuh ke si A kalau YouTube kita tuh pengajuannya disetujui lagi. Wah si A dari situ beneran semangat lagi. Kata dia teh sekarang mah semangat channel ngedit YouTube teh dah. Harus hati-hati kata aku tuh, jangan sampai ada video yang sama lagi sama si A Komeng ini. Gitu aja sih tuh perjalanan YouTube aku waktu itu sampai dimonetisasi, sampai pernah dismonetisasi juga sama YouTube. Ada nggak sih pas TR sama Kang Openg YouTube tuh berpikiran udah berhenti gitu? Berhenti. Sering deh. Udah nggak mau YouTubean lagi, nggak mau ngeblok lagi. Itu fokus ya sama kerjaan gitu. Tadi ya salah satunya tadi yang kita dismonetisasi itu kan itu paling parah ya teh. Kalau kita nggak disetujui lagi sama YouTube ya meren kumahanya tuh ya nggak akan dapat gaji, percuma juga kan kita ngupload video juga. Ya mungkin penyebab yang lainnya aku teh. Ya mungkin aku juga salah satu penyebab yang ngebuat si A tuh males aja gitu buat ngedit kayak gitu. Gimana ya teh, mulutmu bilang sok aja gitu ya. Kalau dia mau hati beda ya. Kalau dia mau manggung mau apa sok aja. Tapi jujur ya teh, hati tuh kalau misalkan dia manggung kayak gitu teh nggak tenang gitu. Kekhawatiran pasti ada ya teh ya, kayak gitu. Itu sih paling yang ngebuat si AA pengen berhenti buat nge-YouTube tuh, pertamanya mungkin ya dari aku juga. Yang keduanya ya itu tadi jadi dismonetisasi itu.
Tapi alhamdulillah sih sekarang udah berjalan lancar lah, mudah-mudahan sampai depannya lancar. Kalau sukanya nge-YouTube apa tuh? Kan tadi udah dukanya. Kalau sukanya deh. Kalau masalah suka ya teh, kalau kata aku mah ya waktu kita sering bikin ngeplog ke tempat wisata. Kalau ya sukanya kan kalau misalnya ngeplog kita tuh benar jalan berdua ya kan kalau aku ya teh ya sama si A tuh udah nikah tapi ketemunya jarang karena kerjaannya tadi itu. Jadi kalau misalkan si A berangkat pagi jam 8 malamnya ketemu kan juga udah ngantuk ya teh ya, pagi-pagi dia udah berangkat lagi. Jadi pas kita bikin vlog perjalanan YouTube kayak gitu, kayak tempat-tempat wisata, ya itu sih yang bikin sukanya, bisa benar-benar jalan berdua, quality time-nya tuh benar-benar terasa gitu, kayak gitu. Yang paling sukanya banget tuh ya digaji. Iyalah digaji. Sama itu piknik gitu kan. Sekalian piknik kayak gitu. Kalau gini nih, kalau Teh Ira tuh udah sukses sama Kang Opik, siapa sih yang orang pertama kali kalian bahagiain tuh? Orang pertama yang kalau misalkan Allah benar-benar kabulin doa aku nih ya teh ya, jelas orang tua teh. Iya pasti. Karena kalau misalkan menurut aku nih ya teh ya, aku nggak akan bisa seperti ini kalau nggak ada orang tua. Nggak ada ya anak yang bisa sukses tanpa doa orang tua juga kan ya teh. Apalagi kalau misalkan ngomongin orang tua tuh aku suka sedih ya teh. Udah segede gini tapi belum bisa ngebanggain orang tua dari segala pencapaian aku belum bisa banggain orang tua. Makanya kalau misalkan suatu saat nanti doa aku terkabul, orang yang aku akan bahagiain tuh mama sama bapak, karena mereka tuh benar-benar berperan banget ya teh dalam hidup aku. Contohnya aja kalau misalkan aku lagi susah nih ya teh, orang lain nggak mungkin kan ada yang nolong saudara atau apa, nggak akan. Orang tua teh mereka tuh nggak pernah bilang kayak gini ya teh, kalau misalkan aku minta tolong apalagi ke bapak, misalkan minta tolong apa aja gitu ya, aku lagi kesulitan, nggak pernah bilang mending geus kawin gini, misalkan teh masih kene minta-minta kakolot gitu. Bapak tuh nggak pernah teh bilang kayak gitu. Apalagi kalau misalkan dia pulang kerja kan di Depok ya, bukan aku yang ngasih uang ke dia teh, tapi dia yang ngasih uang ke aku. Makanya semangat aku kan misalnya lagi drop banget ya hidup itu, kalau misalkan lagi capek gitu ya hidup tuh, suka mikir lagi kayak gini, kalau misalkan aku nyerah siapa yang bakal bahagiain mereka? Kan mama sama bapak tuh anaknya cuma 2 ya teh ya. Kalau misalkan nggak aku ya si AA kakak aku yang bahagiain. Jadi kalau misalkan aku nyerah siapa yang bakal ngangkat harkat derajatnya mereka? Kalau misalkan mereka udah tua nanti siapa yang bakal sejahterain mereka? Dari situ aku pasti mulai semangat lagi teh ngejalan hidup. Ya, jadi kalau misalkan Allah beri aku kesempatan buat sukses, yang utama aku bahagiain pasti orang tua. Orang tua pasti itu buat ya. Good job lah buat Teh Ira. Terus kan sekarang kalian tuh bergabung dengan suatu grup. Ada kesannya gitu sih buat grup yang kalian gabung sekarang tuh? Buat grup Sapara Kanca ya. Sapara Kanca. Sapara Kanca namanya grup dangdutnya tuh. Buat grup Sapara Kanca khususnya buat Akomeng ya. Akomeng kan yang ngebawa si AA masuk ke grup itu ya. Buat Akomeng, aku istri dari Kang Opik. Aku banyak ngucapin terima kasih sama Akomeng, sama Ayudi Kunti juga, terus sama Aopan, Amono, terus sama ketua itunya ya teh, ketua grupnya. Aku benar-benar banyak terima kasih ya, udah welcome banget sama si AA. Udah nerima si AA bisa gabung ke grup kalian. Mudah-mudahan grup kalian ini benar-benar banyak dikenal orang ya, jadi banyak jobnya juga, terus semakin maju dan semakin sukses, terutama terkenal di Bandung Barat. Itu kan grup Bandung Barat ya. Gitu aja sih pesannya. Terus nih yang buat yang mau lagi nyinyir kan, kita kan pasti di mana kita ada karya pasti kan ada yang julid ya. Ada nggak buat pesan buat mereka lah? Banyak deh. Teh Ira sama Kang Opiknya. Kalau ngomongin orang yang julid tuh banyak ya, apalagi ke si AA gitu ya. Ini kejadian waktu kemarin ya teh, pas kita lagi dismonetisasi nih ya. Bahkan sampai ada orang yang tertawa kalau kita benar-benar lagi di bawah, lagi di posisi yang benar-benar serba salah waktu itu. Orang itu seakan-akan tertawa gitu kalau kita emang lagi susah ya teh. Gimana ya, orang itu
nganggapnya tuh ke si A tuh kalau ibaratnya tuh naon sih mana gitunya. Saha si mana gitunya. Gitu kan. Orang misalkan lulusan sekolah gen teu luhur ciga yang ngejulidin gitu. Bisa-bisa nanyun YouTube mungkinnya sukses ge moal. Mungkin pikiran orang tuh ke si A tuh kayak gitu ya teh ya. Tapi kalau aku nih ya yang tahu si A tuh kalau misalkan dia pengen bisa sesuatu nih ya teh ya, dia tuh sampai lupa makan, lupa tidur kalau ibaratnya kayak gitu ya teh ya. Kalau misalkan pengen bisa sesuatu terus aja dia pelajarin, contohnya aja dia tuh nggak bisa teh ngedit YouTube kayak sekarang tuh nggak bisa. Tapi karena dia terus-terusan belajar sampai bisa loh sekarang dia ngedit apa-apa. Tapi orang lain nganggapnya tuh si A tuh gimana ya, nggak bisa apa-apa lah teh kayak gitu nganggapnya tuh cemoohan gitu ya. Sampai suatu waktu itu kalau nggak salah aku pernah sampai nangis loh teh waktu itu gara-gara ada orang bilang kayak gini teh, makanya untuk bisa nanaon tuh kudu nyon konten, mau kan konten batur kata dia tuh kayak gitu. Aku paling gak terima loh teh si A dibilang kayak gitu. Masalahnya aku tahu banget pas si AA ngeditnya kayak gimana, perjuangannya dia kayak gimana. Aku tahu banget, makanya aku orang yang paling gak terima kalau si A dibilang maukan gitunya, maukan konten batur gitu. Paling gak terima aku tuh. Pasalnya sih kalau buat orang-orang yang suka julid nih ya sama keluarga aku, kita kan nggak pernah tahu ya teh yang namanya umur, namanya jodoh, rezeki udah ada yang atur. Kita mah kan tinggal jalanin aja ya. Jangan pernah rendahin orang, karena kita kan nggak pernah tahu ya nasib seseorang yang kita rendahin tuh kedepannya bakal seperti apa. Bener kan? Bener sih. Zaman sekarang netizen tuh aduh mulutnya seperti harimau. Jahat-jahat banget ya teh kalau dipikir kayak gitu. Nah sekarang kalau cuit-cuitan untung istri baik. Pesannya buat seorang suami, buat Opik ya. Kalau buat AA, kalau misalkan suatu saat nanti Allah kabulin doa-doa kita nih ya teh ya, si AA beneran sukses jalannya di YouTube, aku cuma minta satu sama si AA, tetap sayang sama istri, jangan pernah berubah sama sikapnya sama istri gitu ya teh. Hargai perjuangan kita benar-benar dari nol. Mewek. Gak bisa tuh aku kalau ngomongin kayak gini tuh. Aku cuma minta hargain perjuangan kita yang benar-benar dari nol berdua gitu ya teh ya. Tetap sayang istri sama keluarga. Terus jangan pernah jadi orang yang sombong gitu ya teh. Kalau misalkan Allah beri rezeki yang lebih, aku pengen si A tetap jadi Opik yang sekarang aja, jangan Opik yang dulu. Aku nggak mau kalau Opik yang dulu. ada Opik yang dulu. Udah lah, itu kan masa lalu ya. Aku pengennya si A cuman hargai aku sebagai istrinya. Kalau misalkan dia nanti ngonten lagi manggung kayak gitu, aku pengen si A tetap ada aku di rumah yang nunggu. Terus jaga perasaan aku, jangan pernah kecewain kepercayaan aku juga ya dia. Pernah sempat juga kan dikecewain, tapi jangan sampailah diulang-ulang lagi masalah yang dulu gitu. Aku cuma pengen si A jaga perasaan sama kepercayaan aku aja. Terus yang terakhir buat si AA, aku cuma pengen si A selalu bersyukur sama berapapun rezeki yang Allah kasih ke si AA. Aku cuma pengen si A bersyukur. Jadi jangan banyak ngeluh gitu teh. Gitu aja sih perjalanan gitu. Aku tuh beneran banyak meweknya teh. Nggak gampang sebenarnya tuh jadi istri YouTuber tuh kayak gitu teh. Udah gitu aja sih kalau cerita dari aku. Nggak ada lain lagi? Nggak ada sih, cukup cuman segitu aja. Oke guys, kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Teh Iranya. Udah tahu pengalaman dari pertama, terus pengalamannya suka dukanya, terus pertama nge-YouTube tuh gimana, ternyata berat juga ya. Bukan berat sih ya teh, gimana ya? Ya ada banyak banget kerikil-kerikil yang ngehalangi buat maju ke langkah sukses tuh susah banget ternyata ya, nggak sesuai pikiran kita mah gampang gitu ya, suksesnya ternyata emang beneran susah. Waktu sudah menunjukkan pulang. Oke guys, sekarang sudah di penghujung acara nih ya, dan
kita ambil hikmahnya, yang baiknya kita ambil, yang mah buruknya jangan. kita buang khusus sana. Paling udah ya, gitu aja. Nih, tapi saya. jangan lupa ya di like, comment, Iya, dan subscribe bener. nih. Lupa saya. Opik Channel. Opik Channel. Buat yang suka dangdut juga tuh banyak banget kan yang dangdut bajidoran kayak gitu di Opik Channel, di subscribe aja, banyak yang terbaru kok. Terus yang mau juga apa mainin Buat undang gitu. nge-booking. Nge-booking Ada nanti hajatan. kontak personnya di situ. ada. Tinggal di Tinggal chat aja chat ya. Iya. Sekian dari saya, dan yang lagi belajar nge-YouTube terus berkarya dan terus berkarya, jangan di kanan kiri, oke. Nah, intinya mah tutup mata tutup telinga, mau orang bilang Pokoknya, apa juga nggak usah didengar. berkarya aja dan tetap berdoa gitu ya saya. Iya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamsahamnida, sarang yo. Like.